Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat Islam, iman, dan sehat. Alhamdulillah pada kali ini kita akan mengkaji tentang hal-hal yang mencederai pekerjaan dan bagaimana kita terhindar daripada mencederai pekerjaan itu. Izinkan saya untuk menyampaikan share screen ya supaya lebih terstruktur ya apa yang akan saya sampaikan. Sebagaimana judul kita ya, judul kita itu adalah menjaga diri dan tidak mencederai pekerjaan. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, setan itu paling tidak ridho dengan seorang muslim yang bekerja dengan baik ya. Dia sangat ingin agar seorang muslim itu bekerja dengan tidak baik ya, atau bekerja dengan melanggar perintah-perintah Allah ya. Sehingga bagi kita penting untuk menjaga diri kita dan dalam bekerja bagaimana supaya tidak terjadi ya cedera dalam pekerjaan ya, atau kita tidak mencederai pekerjaan kita sendiri. Nah, sebagai pengantar, setiap karyawan tentunya memiliki harapan ya, harapan dan keinginan agar bisa memberikan kinerja terbaik ya. Itu merupakan apa ya, cita-cita lah ya. Begitu kita masuk ke perusahaan, saya ingin memberikan kontribusi terbaik, kinerja terbaik gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya itu merupakan akibat berantai saja ya. Kalau kinerja kita baik, maka perusahaan akan maju ya. Perusahaan akan unggul ya. Kalau perusahaan maju, automatically ya namanya kesejahteraan karyawan itu pasti meningkat ya. Ketika perusahaan mendapatkan profit yang lebih banyak ya, mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka karyawan pun akan mendapatkan bonus-bonus. Sehingga nggak usah kita pusing ya mikirin bonus, mikirin segala macam. Kita mikirkan yang terbaik saja yang kita bisa kerjakan, ya automatically nanti kita akan sejahtera ya sebagai seorang karyawan. Namun ini dia. Namun mewujudkan kinerja terbaik itu bukanlah hal yang mudah ya. Ya namanya prestasi itu kan dicapai dengan kerja keras ya. Istilahnya perlu perjuangan. Nah, perjuangan-perjuangan inilah yang harus kita terus lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak mencederai pekerjaan kita. Ya. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah tidak mencederai pekerjaan. Ya. Nah, sebenarnya apa faktor-faktor yang mencederai pekerjaan itu sendiri? Ya. Setidaknya ada dua sumber. Ya. Yang pertama bersumber dari diri sendiri, dari diri karyawan sendiri. Yang kedua bersumber dari luar karyawan, ya, dari pihak-pihak luar. Nah, kenapa yang pertama bersumber dari diri karyawan sendiri? Karena ini yang paling berbahaya. Ya, apa itu? Misalnya ambisi dan obsesi pribadi. Ya. Nah, kalau ambisi ini itu kita gunakan untuk sesuatu yang positif, ya, itu bagus. Ya. Obsesi itu yang positif bagus. Tapi ketika ambisi ini ambisi pribadi, ya, obsesi pribadi, maka setan masuk di sini. Setan masuk, kemudian dibisik-bisikkanlah oleh setan kepada kita cara-cara yang tidak benar, ya, untuk mencapai ambisi itu, ya. Misalnya ambisi cepat kaya, misalnya, ya, atau ambisi ingin jabatan cepat naik, misalnya, ya. Nah, sehingga segala cara ditempuh, ya, meskipun cara itu tidak cara-cara yang baik. Yang kedua bersumber dari luar, ya, ini tekanan, ya, tekanan berbagai pihak, ya, misalnya bujukan kelompok-kelompok tertentu atau pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan jabatan kita atau ingin memanfaatkan kita, ya. Nah, ini kita harus bisa, ya, bisa melihat dengan mata jernih, ya, dengan kepala jernih, bagaimana supaya tekanan-tekanan itu tidak merubah, ya, atau tidak mencederai pekerjaan kita, tidak merubah yang baik menjadi buruk apa yang kita kerjakan karena tekanan-tekanan berbagai pihak itu, ya. Nah, oleh karena itu bagi setiap karyawan profesional muslim khususnya, ya, maka perlu untuk menjunjung tinggi moralitas, ya. Nah, jadi apa? Moralitas ini begitu harus kita perhatikan
Begitu harus kita junjung tinggi. Kenapa? Begitu tercoreng, ya, sekali lagi saya tegaskan, begitu tercoreng ya diri kita akibat moral yang tidak baik, ya, maka itu membuat kesempatan orang untuk menyerang kita. Ya, kita nggak tahu di luar itu siapa-siapa yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Ya. Nah, kita nggak tahu. Nah, tetapi dia menunggu, ya, menunggu kapan moralitas itu tercoreng. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus terus menjunjung tinggi moralitas itu, ya, kejujuran, ya, amanah, ya, siddiq, ya, kemudian tablik. Ya. Nah, oleh karena itu jangan kita mencederai perbuatan kita. Ini ada yang sangat menarik ya daripada surat An-Nahl ayat 92. Ini Allah menjelaskan tentang seorang wanita yang mengurai benang yang sudah terpintal rapi. Ya. Ini permisalan ini kalau kita tadabburi ini luar biasa. Ya. An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwah angkata tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum antakuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamah ma kuntum fihi takhtalifun. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat kamu akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Ya. Jadi ini menarik sekali perumpamaan seorang wanita yang mengurai-ngurai lagi, ya, benang yang sudah dipintal dengan kuat. Ya. Jadi itu kan pekerjaan yang yang jelas itu mencederai pekerjaan karena sudah dipintal dengan kuat, dicederai-cederai, diurai-urai lagi. Ya. Tafsir yang lain mengatakan ini perbuatan yang tidak ada gunanya, ya, sudah jelas-jelas pintalan sudah kuat, diurai-urai lagi gitu, yang istilahnya kurang kerjaan. Tafsir yang lain lagi, ya, ini orang gila, ya. Orang gila itu artinya sudah pekerjaan bagus, ya, dibuat menjadi tidak bagus, ya. Atau orang gila itu orang yang kerjaannya mengurai benang, habis itu dipintal lagi, kuat lagi, diurai lagi, dipintal lagi, diurai lagi, begitu lah kira-kira. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ambil analogi itu, ya, orang yang mencederai pekerjaan itu bisa jadi orang gila, ya, bisa jadi orang yang kurang kerjaan, ya, atau bisa jadi orang yang digoda oleh setan. Ya. Nah, bahasan kita ada beberapa hal. Pertama, banyak pengaruh pekerjaan, ya, dari luar dan dari dalam, baik pengaruh positif dan pengaruh negatif, ya, yang mempengaruhi pekerjaan kita. Jadi kalau kita lihat ada dua, ya, pengaruh itu. Pertama pengaruh positif, ya, ini bisa saja kita punya lingkungan kerja yang baik, ya, teman-teman yang soleh, pimpinan yang soleh, ya. Atau pengaruh negatif, ya, teman-teman yang curang, pimpinan yang curang, ya, lingkungan yang tidak baik, ya. Nah, oleh karena itu kita harus sadar bahwasanya ada pengaruh dua hal ini yang sangat bertolak belakang ini. Oleh karena itu kita harus konsisten, ya, berpegang positif pada pengaruh positif, ya, berpegang kuat pada pengaruh positif. Dengan cara apa? Pertama, taat pada aturan. Ya. Jadi ketaatan pada aturan itu jangan diibaratkan, ini kan hanya dalam pekerjaan, bukan. Ya, itu syariat Islam. Ya. Bahwasanya kita taat kepada pimpinan. Ya. Taat kepada pimpinan artinya taat kepada aturan yang dibuat oleh pimpinan kita. Ya. Karena yang buat aturan kan pimpinan. Ya. Yang kedua, berpijak pada standar-standar yang ditetapkan. Ya. Karena ada standar-standar yang sudah ditetapkan dalam pekerjaan kita harus berpijak pada itu. Jangan keluar dari situ. Nah, yang tidak lebih penting lagi adalah, yang sangat penting lagi adalah mengontrol diri sendiri. Ya. Nah, ini pengendalian diri lah. Ya. Nah, ini penting. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita
dari pengaruh-pengaruh negatif ya. Apabila ini kita bisa lakukan, maka kita akan konsisten ya dalam kita bekerja itu. Sehingga nanti Allah akan mencap kita sebagai orang yang jujur ya. Dalam hadis dijelaskan itu kan, ya pun bisir ya, dalam kaum kalian menjadi orang yang jujur ya. Kenapa? Fanasirqa yahdi ilal bir. Karena jujur itu akan membawa kita kepada kebaikan, wanal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sadar bahwa ada potensi baik dan ada potensi buruk dalam diri kita. Ya. Jadi sebaik apapun kita, tetap ada potensi buruk itu. Ya. Tetap ada potensi berbohong, tapi tetap ada potensi menipu. Ya. Sebaliknya, ya sejelek apapun seorang manusia, maka ada potensi baiknya, potensi jujur, potensi apa? Ada baiknya. Ya, sebagaimana kita lihat dalam surat Asy-Syams, ya ayat 7 dan ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah mengilhamkan ya kepada manusia itu dua hal, ya, fujuraha, potensi buruk, wa taqwaha, dan potensi baik, ya. Potensi jahat dan potensi takwa. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang terus-menerus memperbaiki dirinya. Nah, ya. Jadi yang terus-menerus memupuk potensi baiknya. Sehingga potensi baiknya itu tinggi, potensi buruknya itu tetap tinggal di bawah. Ya. Sehingga yang dominan, yang muncul ke permukaan adalah akhlak yang baik-baik terus yang dia tunjukkan. Ya. Jangan malah sebaliknya. Ya. Sebaliknya yang itu potensi buruk terus yang ditonjolkan. Jangan. Ya. Nah, ini juga sejalan dengan spirit untuk menjaga diri kita. At-Tahrim ayat 6, ya. Ini kan bicaranya tentang bagaimana kita menjaga diri kita dari api neraka, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nar, ya. Adalah kita menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita daripada api neraka, ya. Sesungguhnya kalau di dunia pun ya, kalau kita terseret ya kepada hal-hal yang tidak benar ya dalam pekerjaan, misalnya saja kita korupsi lah misalnya, ya. Maka bukan hanya diri kita yang hancur ya, tapi juga keluarga kita. Apabila kita masuk penjara misalnya, maka keluarga kita pun jadi malu ya, anak-anak pun menjadi tidak punya muka lagi di depan teman-temannya ya. Jadi bukan hanya diri kita yang kita jerumuskan, juga keluarga kita yang kita jerumuskan akibat perbuatan kita. Nah, oleh karena itu ini sangat sejalan sekali dengan bagaimana kita untuk menjaga spirit ya, untuk menjaga semangat kita supaya jangan kita terjatuh ya ke dalam jurang daripada kenistaan itu ya. Jangan kita jatuh kepada jurang dosa ya, jurang kejahatan, jurang maksiat ya, supaya kita terus bisa menjaga diri kita dan keluarga kita ya. Kemudian yang ketiga, ini pentingnya menjaga niat ya. Jadi kadang-kadang begini ya teman-teman sekalian, pekerjaan itu bisa cedera dari awal. Kenapa? Niatnya nggak benar, maka dia cedera dari awal. Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita senantiasa berzikir, ya. Selalu ingat kepada Allah, ya. Selalu menjaga niat kita. Apabila kita melakukan pekerjaan, kita mulai dengan Bismillah, ya. Kemudian kita mencari ridha Allah, ya, dengan pekerjaan ini saya mencari ridha Allah. Dan itu hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang dia sangat yakin bahwasanya hidup ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, ya. Maliki yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan. Ya. Apapun yang kita lakukan itu pasti dibalas. Ya, yang baik dibalas yang baik, yang buruk dibalas yang buruk. Nah, apabila ini pemikiran ini ya, atau keyakinan ini atau akidah ini menghunjam ke dalam dada kita bahwasanya apapun yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah SWT, maka kita akan selalu menjaga niat kita ya, sebagaimana dalam Al-Baqarah ya ayat 152 ya, ini Allah berfirman di dalam suratnya yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waskuruni askurkum waskururi wala takfurun.
maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Nah itu dia. Ini konsep daripada ingat. Ya. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya. Jadi ini konsep daripada kita selalu ya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terhindar daripada niat yang buruk dalam kita memulai suatu pekerjaan. Agar apa? Agar pekerjaan itu tidak tercederai dari awal. Ya. Bayangkan ya, kita bekerja tapi dari awal sudah cacat gitu kan. Wah seperti apa? Sudah susah itu. Ya. Sudah susah itu. Nah yang berikutnya, pentingnya kita menjaga atau membuat rencana kerja, prioritas kerja, langkah-langkah kerja. Ya. Kenapa? Untuk memberikan fokus dan arah kerja yang benar. Ya. Nah, ini sudah dalam konteks manajemen. Ya. Manajemen ya ini kita lakukanlah hari-hari ya. Kita bikin rencana operasional tahunan, ya. Rencana strategis mungkin 5 tahunan, ya. Atau rencana semesteran, rencana triwulanan. Ya. Ini semata-mata untuk memberikan fokus ya, dan arah yang benar dalam kita bekerja. Nah kemudian tadi kita sudah bahas bagaimana menjaga niat agar tidak pekerjaan itu dicederai dari awal. Nah sekarang kita bahas bagaimana jika kemudian cedera itu ada di tengah-tengah pekerjaan. Nah gitu ya. Apakah mungkin ya tengah-tengah kita lagi bekerja, tercederai pekerjaan itu? Maka jawabannya mungkin. Kenapa? Ada 4 hal penyebabnya. Pertama, mengikuti kemauan sendiri, ya. Apa maunya dia saja gitu. Tidak mengikuti apa maunya pimpinan atau apa maunya perusahaan, ya. Nah, kalau ini terjadi, kacau nih perusahaan, ya. Mengikuti apa maunya karyawan sendiri, ya. Justru itulah makanya adanya manajemen, ya, adanya perencanaan itu, ya. Adanya renov dan renstra itu untuk apa? Agar perusahaan itu mengikuti kemauan perusahaan. Ya, makanya ada visi, ada misi, dan sebagainya. Yang kedua, tidak taat azas. Ya. Nah, ini penting sekali, ya, azas atau dasar-dasar. Ya. Apabila tidak taat pada asas-asas, aturan-aturan repot kita. Yang berikutnya tidak mengikuti SOP, ya. Nah, Standard Operating Procedure. Ya. Ini juga penting, ya. Jadi apabila kita tidak mengikuti standar operasi dan prosedur ini, ya kita bisa repot nanti, ya. Banyak kejadian ya, kejadian yang kemudian terjerumus seseorang itu ke dalam jurang, ya, dalam jurang katakanlah korupsi kemudian penjara, ya, itu karena tidak mengikuti SOP. Kemudian tidak menggunakan waktu, fasilitas dan sarana dengan baik. Nah ini sudah bicara tentang manajemen waktu, ya, menggunakan waktunya secara sembrono, ya. Nah kemudian yang keenam, ambisi pribadi harus sesuai dengan cara-cara yang benar, ya, sesuai dengan petunjuk Allah. Maka tadi di awal saya katakan ambisi itu harus sesuai dengan cara-cara yang benar, ya. Kalau itu kita lakukan itu bagus. Berarti kita punya itu kan kira-kira energi positif, ya. Ambisi untuk membesarkan perusahaan, ya. Bukan ambisi pribadi kemudian untuk menjadi kaya sendirian misalnya, atau untuk menjadi pimpinan, ya, dari segala cara dilakukan, ya. Itu tidak benar, ya. Kemudian ambisi pribadi itu dilakukan dengan memperhatikan aturan-aturan perusahaan, ya. Tidak melakukan pelanggaran lah, ya, secara sederhananya atas aturan daripada perusahaan sendiri. Ya, jadi apakah ambisi boleh? Boleh saja ambisi itu, dengan catatan, ya, caranya benar, sesuai dengan petunjuk Allah, ya, dan tidak melakukan pelanggaran atas aturan perusahaan. Ya, tapi ini susah ini. Kalau sudah ambisi pribadi sih rata-rata melanggar, ya. Kenapa? Karena yang ketiganya sudah masuk setan di situ. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, cedera pekerjaan pada saat telah menyelesaikan pekerjaan. Nah, ya. Nah, tadi kan sebelum bekerja sudah tercederai dengan apa? Niat yang tidak benar, ya. Di tengah-tengah bekerja, pekerjaannya juga tercederai, ya. Nah, dengan apa? Dengan tidak ikutin aturan, ikut maunya sendiri saja, ya. Nah, ketika sudah selesai pun di akhir pun tetap bisa cedera. Ya, apabila apa? Setelah selesai pekerjaan itu ada muncul ghibah, muncul fitnah dan lain-lain, ya. Nah, ini akan apa? Akan membakar pahala yang sudah-sudah atau diungkit-ungkit. Ya.
diungkit-ungkit, sama seperti orang sedekah ya. Orang sedekah terus diungkit-ungkit sedekahnya. Ya. Dulu kalau Anda tidak saya bantu, Anda tidak akan seperti sekarang. Ya, misalnya begitu. Ya, itu diungkit-ungkit ya. Ya, dulu kalau saya nggak kerjakan itu dengan baik, maka saya tidak akan seperti ini. Nah, itu menjadi hilang itu. Nol ya. Pahalanya menjadi nol dan itu cedera pekerjaannya. Dan orang tidak suka dengan orang yang mengunggulkan kehebatan pribadi. Ya. Sesungguhnya di kantor itu kan banyak sekali resultante pekerjaan. Ya. Kita nggak bisa katakan sukses karena pengaruh kita sendirian. Ya. Karena kerjaan itu tim. Ya, banyak kan orang yang kerja di situ. Ya, ibarat kita main bola ya, main bola sehebat apapun strikernya, apabila tidak pernah dapat bola dari back, ya, nggak akan bisa juga menggolkan. Ya, nah, kenapa? Karena itulah kerjasama. Ya, nah, lalu sehebat apapun strikernya, apabila backnya lemah, ya jebol terus gawangnya. Ya, walaupun dia banyak bikin gol, tapi gawangnya kebobolan terus, bisa-bisa kalah dia. Nah, itu artinya apa? Ada kerja tim di situ, di mana setiap kita memiliki kontribusi masing-masing dalam bekerja. Oleh karena itu kita selesaikan pekerjaan kita, ya jangan kita urus-urus pekerjaan orang lain ya. Kalau mau bantu silahkan bantu, tapi kita bereskan dulu pekerjaan yang kita urusin. Ya. Nah ini mungkin barangkali ya bahasan kita tentang mencederai pekerjaan itu. Ya mudah-mudahan ya harapannya ke depan kita bisa bekerja dengan baik ya. Kita jauh daripada ambisi-ambisi pribadi dalam kita bekerja. Kemudian kita jaga betul ya, baik di awal dengan jaga niat, di tengah dengan ikuti aturan, di akhir dengan tidak mungkin-ungkit lagi gibah fitnah ya, supaya pekerjaan kita tidak tercederai. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.